Terima kasih pemirsa tvparlemen.com, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus dengan tema Manajemen Lapas Harus Dibenahi. Dengan narasumber kita, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Gerindra, Bapak Martin Huta Barat. Baik Pak, ini seperti yang kita ketahui, terkadang ini bahwa menurut penilaian Bapak ini ya, selama ini para napi korupsi dan narkoba ini kerap menjadi biang kerok Pak, seperti itu, yang menimbulkan kecemburuan di lapas. Bagaimana menurut Bapak sendiri? Nah, memang napi-napi koruptor ini dan napi-napi narkoba memiliki uang yang lebih daripada para napi yang lain. Baik. Bahkan kadang-kadang uangnya berlimpah. Dan itu dia bisa beli segalanya di sana. Itu yang sering menimbulkan kecemburuan dengan para napi-napi yang ada di dalam tahanan. Karena dia bisa makanan sendiri. Setiap hari bisa makanan dari luar. Kalau dia juga bisa memiliki keistimewaan kamar, fasilitas-fasilitas yang ada di dalam kamar, sebagainya. Itu kan semua bisa dia peroleh karena dia membayar. Nah, itu juga salah satu yang menjadi pemicu sering masalah di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, ada politik penghukuman daripada pemerintah yang didorong oleh masyarakat agar terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang meresahkan masyarakat, yang sudah begitu mengganggu terhadap rasa keadilan masyarakat seperti tahanan narkoba, koruptor dan sebagainya itu, dia jangan mendapat perlakuan istimewa. Malah dia sebenarnya harus bisa diawasi oleh para petugas agar dia sama dengan yang lain. Merasakan bagaimana orang tahanan yang lain di lembaga pemasyarakatan. Sehingga ada rasa efek jera tadi. Efek jera untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Sebab kalau dia enak-enak di tempat tahanannya, efek jeranya tidak ada. Malah orang-orang lain tidak akan takut untuk melakukan perbuatan seperti itu karena dia tahu kalau dia tertangkap, kalau dia masuk penjara, dia hidupnya tetap enak saja gitu kan. Nah, ini jadi ada satu harapan masyarakat agar supaya terhadap kejahatan-kejahatan tertentu tadi itu betul-betul ditegakkan hukum. Mereka harus betul-betul tidak memperoleh keistimewaan agar dengan demikian dirasakan ada keadilan pada masyarakat kita. Dan Pak Martin, ini terkait lapas yang untuk bagi koruptor ya Pak, khusus di Sukamiskin Bandung. Ini apakah kebijakan ini sudah tepat menurut Bapak? Nah, memang intinya adalah di soal kepemimpinan. Pemimpin yang mengurusi lapas koruptor yang di Sukamiskin Bandung. Kalau dia tegas, kalau dia tidak mudah dibeli, ya orang akan merasa puas, akan merasa bahwa adanya pemusatan tempat penahanan itu lebih efektif dan lebih pas pada sasarannya. Akan tetapi kalau yang memimpin di sana itu sama saja, dia mudah digoda, sehingga pengawasan dari Jakarta kan kurang. Sewaktu-waktu bisa mendapatkan keistimewaan yang sama, yaitu orang mempertanyakan untuk apa diadakannya satu pusat penahanan para napi koruptor di sana. Nah, ini memang tergantung kepada siapa yang ditempatkan sebagai pimpinan di sana. Oleh karena itu saya kira itu salah satu pertaruhan daripada Kementerian Hukum dan HAM. Kita akan tinjau itu nanti, ini kan masih baru ya. Kita akan tinjau betul-betul apakah mereka itu betul-betul sama, tidak memperoleh keistimewaan yang khusus, atau bagaimana kan gitu. Tapi intinya adalah ada rasa kedongkolan masyarakat terhadap para koruptor, terhadap para bandar-bandar narkoba, terhadap jaringan-jaringan narkoba yang sudah merusak masyarakat kita.
Dan mereka menuntut agar hukuman harus betul-betul hukuman yang memberikan efek jera, agar mereka tidak mengulangi perbuatannya, agar masyarakat juga tidak meniru perbuatan yang sama, karena dia tidak akan mendapatkan fasilitas yang mewah, yang enak kalau dia berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Baik, Pak Martin, menurut Bapak sendiri apakah lapas khusus koruptor ini memberi efek jera Pak kepada para koruptornya ini? Saya kira ini sangat tergantung kepada apa sebenarnya yang dilakukan pembinaannya di sana. Baik. Memang kalau sekiranya petugas-petugas di sana itu bisa memiliki independensi, tidak mudah dibeli, saya kira bisa membuat lapas itu menjadi contoh di Indonesia, bahwa dia betul-betul konsisten melaksanakan pemidanaan, pendidikan, pembinaan kepada warga di sana, agar dia kapok, jerah. Nah ini saya kira memang tergantung kepada apa yang dilakukan, siapa yang memimpin, dan ini juga tergantung kepada keseriusan Kementerian Hukum dan HAM menjadikan itu sebagai pilot proyek yang berhasil, tidak hanya sekedar sebagai pencitraan, tetapi berhasillah betul-betul sebagai pilot proyek yang bisa memberikan efek jera, yang juga sekaligus memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Baik, jadi dapat memberikan efek jera asal ada pembinaan, dan Kementerian Hukum dan HAM ini juga berpartisipasi dengan baik ya Pak, seperti itu ya. Baik Pak Martin, akan kita lanjutkan kembali dialog kita setelah jeda berikut ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam tvparlemen.com. Oke.